Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Abdul Mukid. Sekarang mengajar di SD 1 Wergowetan Kudus. Mengajar pendidikan agama Islam dan budi pengerti. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan BET 1 tahun 2025 di LPTK UIN Wali Songo Semarang. Sekarang akan melakukan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah anak-anak dalam keadaan sehat. Nah, kali ini anak-anak akan belajar kembali bertemu tempat dengan Pak Mukid, gitu ya. Nah, anak-anak nanti sebelum pembelajaran dimulai, anak-anak terlebih dahulu yaitu berdoa. Berdoa akan dipimpin oleh saudara kita yaitu siapa? Isma. Silakan Kak Isma memimpin doa. Sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita berdoa dan membaca surat pendek. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kita sudah berdoa ya semuanya. Mudah-mudahan dengan kita memulai pembelajaran dengan doa, kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Anak-anakku semuanya, Pak Mukid mau absensi terlebih dahulu ya, absensi. Akila Nadia, oke, ada Asmara, oke, Afiel, ya, Aska. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Nah, anak-anakku semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, pastikan bangku dan mejanya rapi terlebih dahulu. Silakan rapikan terlebih dahulu. Ya, rapi semuanya ya. Meningkatkan rasa nasionalisme. Anak-anak berdiri dulu ya, lagi yuk. Nah, yaitu kita nyanyi Indonesia Raya. Ya, kita ya, 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Nah, agar mengacu semangat kita dalam belajar, anak-anak kita lakukan ice breaking dulu agar lebih semangat nanti kita belajar ya. Anak-anakku semuanya silakan berdiri dulu ya, silakan berdiri semuanya. Nah, oke, berdiri semuanya ya. Tepuk semangat. Dan
ya, yaitu masalah apa? Ayo, peduli lingkungan. Ayo, lingkungan itu apa? Ya. Benda mati maupun hidup yang berada di sekitar kita. Oke. Nah, lingkungan itu adalah yaitu benda mati maupun benda hidup yang ada di sekitar kita. Nah, itu adalah pengertian dari lingkungan betul. Sekarang kita ke bab 9, yaitu tentang puasa sunnah. Yaitu pembahasan kita yaitu tentang menjalankan puasa sunnah. Nih, ada pertanyaan pemantik sebelum masuk ke materi ya. Yang pertama yaitu secara bahasa puasa itu puasa sunnah itu apa? Ayo, siapa? Puasa sunnah ya, apa? Oke, terus apa lagi? Menahan makan dan minum, apa lagi puasa itu? Ya betul. Secara bahasa puasa sunnah itu adalah yaitu dari kata saum, yaitu menahan diri. Ya betul, menahan diri dari makan, minum, ya. Terus yang kedua salah satu puasa yang tergolong puasa sunnah. Tentunya anak-anak pernah melakukan puasa sunnah. Pernah ya? Ya, puasa apa saja? Ya. Puasa Senin dan Kamis ya, termasuk puasa sunnah apalagi? Nah, puasa Senin Kamis itu termasuk puasa sunnah, betul. Terus puasa sunnah di bulan Syawal dilaksanakan pada tanggal berapa? Ayo, Syawal, Idul Fitri, yaitu tanggal 2 ya betul, tanggal 2 Syawal, betul. Ya, itu ya. Puasa sunnah di bulan Syawal dilaksanakan pada tanggal 2 Syawal atau setelah Idul Fitri. Selanjutnya, pokok pembahasan kita pada pagi hari ini kita akan belajar yaitu mengamalkan puasa sunnah, yaitu makna dan jenis-jenis puasa sunnah. Sekarang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, setelah anak-anak mengikuti pelajaran pagi hari ini, anak-anak diharapkan mampu. Yang pertama, menjelaskan pengertian puasa sunnah dengan benar. Yang kedua, menjelaskan jenis dan ketentuan puasa sunnah dengan benar. Sebelum menginjak materi, ini ada sebuah video. Nanti anak-anak bisa menemukan intisari dari video ini. Oke, saksikan ya. Oke. Apa yang bisa kalian ambil dalam video ini? Yaitu kita harus sejak dini melakukan latihan puasa. Ya, tentunya kalau kelas 6 tetap puasa full ya. Alhamdulillah. Tapi kita harus berlatih untuk puasa apa? Sekarang puasa sunnah. Nah, puasa sunnah ya. Kita harus sering kali latihan puasa sunnah. Minimal puasa Senin Kamis atau puasa yang lain boleh. Nah, sekarang kalian akan belajar makna puasa. Makna puasa. Nah, puasa itu dari bahasa Arab yaitu saum atau siam yang artinya menahan diri. Yang menurut istilah adalah puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa seperti makan, minum, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, itu dari pengertian secara bahasa, secara istilah bisa dipahami. Oke, kalau bisa kita lanjut. Nah, yang sah, puasa ditinjau dari hukum pelaksanaannya. Yang pertama itu ada puasa wajib. Yang kedua itu ada puasa sunnah. Yang ketiga ada puasa makruh. Yang keempat itu ada puasa kafar. Fokus kita, materi kita yang kedua yaitu puasa sunnah. Apa sih pengertian puasa sunnah itu? Siapa yang tahu puasa sunnah? Siapa yang tahu puasa sunnah? Yaitu puasa
yang dianjurkan untuk umat Islam sebagai penyempurna apa ibadah wajib atau puasa sunnah, hukumnya juga sunnah, yaitu apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Itu ya dari pengertian puasa. Nah, puasa itu sebagai penyempurna puasa wajib. Kalau kita jalankan kita mendapatkan apa? Mendapatkan pahala yang kalau ditinggalkan tidak jadi apa-apa, tidak berdosa. Nah ini dalil tentang puasa sunnah. Ya, siapa yang bisa membaca ini? Nah, saya minta siapa ya? Ini. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Manso kaunan sapi lewat. Ya, terus ini man shoma yauman fi sabilillahi ba'dallah fathu alina sab'ina khariqa. Barang siapa yang berpuasa satu hari karena Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Artinya bahwa sangat luar biasa pahala puasa sunnah, dapat menjauhkan diri kita dari hati neraka. Selanjutnya jenis-jenis puasa dan waktu pelaksanaannya. Yang pertama puasa Syawal, ya. Puasa Syawal. Puasa Syawal itu puasa 6 hari pada bulan Syawal setelah hari raya Idul Fitri. Terus sekarang keutamaan puasa Syawal. Keutamaan puasa Syawal itu mansoma Ramadan summa asba'ahu sittan min Syawalin kana kasyalid dan. Artinya barang siapa berpuasa Ramadan lalu melanjutkannya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka itu setara dengan puasa sepanjang tahun. Nah, ketika kalian melakukan puasa Syawal, ya, puasa Syawal setelah Idul Fitri berarti tanggal 2. Setelah Idul Fitri berarti Syawal tanggal 2. Selama 6 hari, maka seperti layaknya kamu puasa sepanjang tahun. Itu ya. Tuh. Selanjutnya puasa apa? Puasa apa? Ayo. Senin, Kamis, betul. Coba puasa Senin, Kamis dibaca semuanya. Puasa Senin Kamis yaitu berpuasa pada setiap hari Senin dan Kamis. Betul, puasa Senin Kamis itu adalah puasa yang dilaksanakan pada hari Senin dan Kamis. Nah ini ya, ini Rasulullah SAW bersabda apa? Dari yaumu maulidi wa nuzulil wahyi ilayya. Itu ada hari melahirkanku, diturunkan wahyu kepadaku. Artinya bahwa hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Senin itu adalah puasa yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Kamis itu adalah puasa yang memiliki keutamaan, yaitu apa? Yaitu siapa yang tahu? Nah, puasa Kamis itu adalah puasa amal kebaikan kita diangkat oleh Allah. Maka ketika amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan puasa, baik atau tidak, baik ya. Nah, ketika amal kita diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dalam keadaan puasa. Oh ya. Selanjutnya ada puasa Arafah. Nah, ini adalah puasa Arafah. Puasa Arafah itu apa? Yaitu, ayo, puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau 1 hari sebelum Idul Adha. 1 hari sebelum Idul Adha. Berarti puasa Arafah itu tiba pada tanggal 9 Dzulhijjah. 9 Dzulhijjah kalau
jamaah haji itu melakukan apa? Yaitu melakukan apa? Siapa ya yang tahu? Ketika di Mekah Mukarramah, siapa yang tahu? Ayo melakukan sifatnya apa? Yaitu bermalam di Arafah. Yaitu kalau di sana itu memperbanyak zikir doa, kita melaksanakan puasa. Itu ya, puasa Arafah. Sekarang, nah ini keutamaan. Ya, keutamaan puasa Arafah itu apa? Yaitu menghapus dosa setahun lalu dan setahun yang akan datang. Masya Allah ya, puasa Arafah itu luar biasa pahalanya. Ya. Yang selanjutnya ada puasa Asyura. Asyura itu adalah puasa yang dilaksanakan pada apa? Tanggal 10 Muharram. Pada tanggal 10 Muharram. Nah ini keutamaan puasa Asyura itu apa? Menghapus dosa setahun yang lalu. Dapat menghapus dosa setahun yang lalu. Yang selanjutnya ada puasa Sya'ban. Nah puasa Sya'ban itu adalah puasa sunnah yang dilaksanakan pada pertengahan bulan Sya'ban. Di pertengahan bulan Sya'ban. Apa itu keutamaannya? Waktu ketika amal manusia dilaporkan kepada Allah. Bulan Sya'ban itu ya. Sekarang ada puasa apa ini? Puasa Al-Jahul, puasa sunnah yang dilaksanakan pada tanggal 13, 14, 15 setiap bulan apa? Dalam kalender Hijriah. Jadi ketika kamu tahu bulan itu pada tanggal 13, 14, 15 itu agak puncaknya 15, 13 sudah muncul. Nah, itu kalian melaksanakan yaitu namanya puasa Al-Jahul. Nah, ada keutamaan puasa yaitu pahala yang besar seperti berpuasa sepanjang bulan. Sekarang ada puasa lagi apa lagi? Puasa Daud. Apa itu puasa Daud? Daud alaihissalam, yaitu sehari berpuasa dan sehari tidak berpuasa. Nah itu ya, puasa Daud itu adalah puasa yang dilakukan sehari puasa sehari tidak puasa yang pernah dilakukan oleh Nabi Daud alaihi wasallam. Ini ada Rasulullah SAW berpuasa. Puasa yang paling utama ya, puasa yang paling utama dan puasa Nabi Daud. Beliau biasa berpuasa sehari tidak. Yang selanjutnya puasa Tasu'a. Nah, siapa yang itu ya? Puasa Tasu'a adalah puasa pada tanggal 9 Muharram. Ya, dengan tujuan apa? Mengiringi puasa sunnah tanggal 10 Muharram. Jadi Tasu'a itu mengiringi puasa tanggal 10 Muharram. Dapat dimengerti ya? Nah, sekarang Pak Mungkin mau menempel yaitu matching card. Anak-anak nanti saya berikan kartu. Nah, nanti ditempel. Kartu itu ada soal dan ada jawaban. Kalau soal nanti ditempel di jenis puasa sunnah di sini ya. Kalau puasa diletakkan di sini. Kalau waktu pelaksanaannya nanti ditempel di sini. Coba ya. Oke, ini saya tempel terlebih dahulu. Nah ini ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan. Ini ada jawabannya nanti kalian tempel. Yang mendapatkan soal silakan masuk tempel. Nih, ya silakan tempel. Nah, tempel ya. Ya, ada jenis puasa Syawal. Ya, siapa yang mendapatkan jawabannya? Oke, tempel di sini. Oke.
Hari Senin. Oke, langsung puasa lagi, puasa. Yang depannya ada puasa. Ya, kakak puasa apa kamu? Ya, kakak. Ya, puasa Senin Kamis. Yang mendapatkan jawabannya, ayo. Ya, kakak. Ya, langsung kita ya. Maju. Puasa Sya'ban. Sip. Asal yang puasa lagi. Itu dulu ya. Puasa Arafah yang mendapatkan jawabannya. Terus puasa lagi. Puasa Tasu'a. Terus puasa lagi kamu. Ayo. Puasa Asyura. Ya, masuk. Oke. Puasa Daud. Puasa Daud. Ini puasa. Ya. Ya. Puasa. Puasa Azamul Bid. Nah, saya katakan puasa Syawal pada tanggal 2 Syawal sampai akhir bulan Syawal. Itu apa salah? Puasa Senin Kamis setiap hari Senin dan Kamis, betul? Betul. Puasa Sya'ban dilaksanakan pertengahan bulan Sya'ban, betul salah? Betul. Puasa Arafah dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah. Betul sekali. Puasa Tasu'a dilaksanakan pada tanggal 9 Muharram. Betul. Puasa Asyura dilaksanakan pada tanggal 10 Muharram. Betul. Terus puasa Daud, puasa sehari 3. Betul. Yang terakhir yaitu puasa Azamul Bid. Puasa pada tanggal 13, 14, 15 di bulan Hijriah. Betul masalah? Betul. Oke, tepuk tangan semuanya. Nah, sekarang ini ada soal. Nanti anak-anak maju ke depan untuk nutun. Nutun ada. Kamu memilih, yaitu memilih angka. Bebas memilih angka 1 sampai 20. Satu anak, satu soal. Kamu harus menjawabnya, oke? Oke ya? Oke. Ya, betul.
lagi ayo. Ayo, kita lagi betul. Kasih. Terus. Bentuk kelompok, ya, ada kelompok ini saya namai kelompok sawal. Ada kelompok puasa Senin Kemis. Ini ingat-ingat ya kelompoknya ya. Ini kelompok Daud, puasa Daud. Ini kelompok apa? Ayamuddin. Langsung ini kelompok Arafah. Yang ini kelompok puasa Asyura. Ya. Tasu'a ini tasu'a ya, ingat-ingat ya. Nah, ini saya bagikan soal. Nanti kalian tulis jawabannya. Ini ada puasa dan keutamaannya. Cukup 5 pertanyaan. Kamu diskusikan dengan teman sekelompokmu. Oke, sudah paham untuk sini ya? Oke. Ya, jangan lupa nama kelompok ditulis di bawah. Nama kelompok ditulis di bawah plus nama kelompoknya. Misalkan Syawal ditulis Syawal, terus nama kelompoknya siapa-siapa. Oke ya, dan kami silakan kerjakan. Kerjakan dengan hati-hati dan teliti ya. Dikumpulkan nanti masing-masing kelompok masih ke depan untuk mempresentasikan jawabannya. Untuk ya. Udah ya. Semuanya dikumpulkan yuk, sudah selesai. Dikumpulkan. Ya, dikumpulkan. Ayo.
masing-masing ketua kelompok untuk mempresentasikannya. Ya, yang penting masing-masing. Apapun jawabannya, pasti jawaban yang paling terbaik. Oke, yuk silakan maju kita. Ini kelompok alfa. Mana kelompok alfa mana? Kelompok yang multik. Oke. Kelompok seni manis. Terus kelompok jauh mana? Kelompok jauh maju. Jadi ya. Terus ada kelompok sawal mana? Ya. Oke. Kita presentasi mana? Ya, betul ya, tepuk tangan. Yang lebih, ayo sekarang kelompok alfa. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Ya, betul. Dan semuanya jawabannya. Ya, silakan kembali ke kelompok masing-masing. Ya, di sini. Nah, ya. Jawabannya bagus. Untuk materi ini ya, kesimpulan dari materi ini adalah puasa sunnah itu adalah puasa yang dilakukan untuk menambah atau menyempurnakan puasa wajib. Puasa sunnah itu ada berapa? Yang pertama puasa Syawal, ayo puasa Syawal langsung. Yang kedua Senin ke Kamis. Yang ketiga puasa Arafah. Yang keempat puasa ya. Yang kelima puasa Asyura. Yang kelima Ayamul Bid. Yang keenam ya Muharram. Yang ketujuh puasa apa? Daud. Ini adalah macam puasa dan waktu kita mengerjakan. Jangan lupa tugas kalian di rumah itu adalah apa? Yaitu anak-anak tugas kalian di rumah, anak-anak tulis ya di sini, yaitu tentang jenis-jenis puasa. Nanti ditulis di sini, oke ya? Oke. Nah, ini tugas di rumah, jangan lupa ya, dikerjakan. Oke ya. Oke. Nah, sudah ya. Sudah semuanya dapat kertasnya. Oke. Ya, kita akhiri dengan yaitu alhamdulillah. Jumpa di pertemuan yang akan datang. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.